Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe. Jangan lupa juga untuk selalu view video aku. Kalau bisa di share juga ya, biar ilmu-ilmu kalian terus bertambah. Di channel aku ini bahas berbagai pelayanan-pelayanan publik atau sesuatu yang berhubungan dengan dokumen penting. Oke teman-teman, di video sebelumnya aku udah bahas tentang tutorial klaim BPJS Ketenagakerjaan. Aku juga udah bahas tentang syaratnya, apa aja sih syarat yang dibutuhkan atau dokumen yang dibutuhkan untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan. Oke teman-teman, untuk video kali ini aku akan bahas tentang kalau klaim BPJS Ketenagakerjaan kan biasanya orang beranggapan itu harus sudah keluar atau posisi nonaktif, diartikan sudah tidak bekerja lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang masih kerja bisa diambil nggak sih uangnya? Bisa diambil nggak sih program JHT-nya? Nah, ternyata yang masih aktif bekerja pun program JHT-nya itu bisa diambil, teman-teman. Tentu ada syarat dan ketentuannya. Apa aja sih syarat dan ketentuannya? Stay tune terus ya di video aku. Oke teman-teman, kalau untuk dokumen penting untuk mencairkan atau mengklaim program JHT saat kita masih kerja itu sama aja dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan ketika klaim uang atau program JHT ketika sudah nonaktif atau tidak bekerja. Dokumennya sama aja ya. Yang digarisbawahi, si paklaring atau surat pengalaman kerja itu diganti dengan surat aktif bekerja. Dan syaratnya kalian itu harus sudah bekerja dan sedang bekerja dengan lama bekerja itu minimal 10 tahun teman-teman. Jadi si program JHT-nya ini bisa diambil ketika kalian sudah atau sedang bekerja selama 10 tahun. Itu pun diambilnya tidak bisa pure full diambil total kalian bekerja itu. Jadi hanya bisa diambil 10 atau 30% dari total saldonya. Aku risam lagi ya, kemarin itu untuk untuk dokumen pentingnya itu yang pertama KTP, kartu BPJS, terus paklaring nanti diganti oleh surat keterangan aktif bekerja diambil dari HRD, terus NPWP jika saldonya di atas 50 juta rupiah, lalu foto swafoto. Nah itu aja syaratnya untuk mengambil uang program JHT ketika kalian masih aktif bekerja. Syarat dan ketentuan lainnya, kalian harus bekerja atau sedang bekerja dengan lama 10 tahun ya. Itu minimal, baru uangnya bisa diklaim atau dicairkan. Lalu kalau misalkan belum 10 tahun gimana kak? Jelas nggak bisa ya, di program lapak asiknya pun akan terkunci. Jadi kalian nanti masuknya itu sama aja ke lapak asik. Di situ nanti ketika kalian memasukkan nomor BPJS dan segala macam itu akan terkunci jika kalian memang bekerja belum 10 tahun ya teman-teman. Jadi tidak akan bisa, di situ keterangannya akan kalian masih pekerja aktif gitu. Jadi harus 10 tahun dulu. Kalau udah 10 tahun nanti ada pilihannya, kalian bisa klaim 10% atau 30%. Nanti untuk persyaratannya bisa diupload. Nah, untuk untuk kelanjutannya itu sama saja dengan klaim lapak asik seperti
program JHT yang sudah nonaktif atau tidak bekerja. Nanti akan ada proses video call seperti itu. Kalian tinggal nunggu proses video call, biasanya akan masuk jadwalnya ke email seperti di video aku sebelumnya yang aku jelasin. Nanti kalian nunggu proses video call. Lalu kalau syaratnya memang sudah lengkap, biasanya ACC. Setelah itu 1-3 hari kerja itu uangnya akan masuk ke buku rekening yang dicantumkan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk syaratnya juga salah satunya buku rekening yang tentunya milik pribadi, nama dan datanya juga data pribadi, tidak bisa masuk ke rekening orang lain ya teman-teman. Oke, rata-rata ada yang nanya juga nih, proses pencairannya itu bisa online atau harus onsite atau harus offline gitu ke kantor cabang terdekat. Nah, aku jelasin di sini. Tadi udah aku bahas juga kalau sama seperti di tutorial mencairkan BPJS Ketenagakerjaan yang program JHT atau yang sudah keadaannya nonaktif atau sudah tidak bekerja. Jadi sama aja gitu, bisa online lewat lapak asik. Jadi nanti pencairannya itu ada pilihan 10% dan 30%. Yang harus disiapkan tadi sama aja seperti klaim BPJS Ketenagakerjaan yang posisinya sudah tidak bekerja atau sudah non-aktif. Tadi KTP, buku rekening BPJS Ketenagakerjaan, kartunya, terus swafoto, selfie, dan surat keterangan aktif bekerja diminta dari HRD tempat kalian kerja ya. Itu yang harus kalian siapkan terlebih dahulu. Selalu aku ingetin juga, kalian itu dokumen-dokumennya harus sudah disiapkan, difilekan di PDF ya teman-teman, lebih bagus. Jadi jangan pakai foto JPG ya, kalau bisa di PDF kan, terus nanti kalian tinggal upload gitu. Aku saranin sih sebelum kalian masuk ke webnya nih di lapak asik itu, kalian udah jadiin PDF tuh file-filenya, biar tinggal upload aja. Soalnya yang jadi masalah ketika jaringan error atau kalian belum PDF kan, itu kan di web itu pasti keluar lagi. Nah yang jadi masalah itu di situ. Biasanya pas kalian masukin nomor telepon itu hanya 3 kali verifikasi gitu. Nah setelah 3 kali verifikasi itu biasanya harus ganti nomor telepon lagi kalau misalkan kalian keluar dari webnya kan, ribet gitu. Misalkan kalian udah masuk pakai nomor yang itu tapi kalian lupa data, belum nyiapin datanya, terus kalian siapin dulu kan, otomatis kalau web kita lupa aja ke swipe gitu, si halamannya itu kan akan keluar nih, otomatis akan ngulang kan. Kalau udah 3 kali itu ngulang kan, nomor telepon yang terverifikasi juga akan ngulang. Nah itu kalau udah 3 kali kalian terima OTP itu harus ngulang dari awal gitu kan, gimana gitu ya. Kalau menurut aku lebih ribet kalau kayak gitu, apalagi si nomor telepon yang kalian untuk terima SMS, OTP yang masuk itu kan masuknya ke SMS, itu harus sinkron dengan nomor WA kalian, jadi harus nomor yang aktif gitu. Nah aku saranin sih gitu, jadi kalian pastiin dulu data yang aku sebutin tadi harus ada, baru kalian siap-siap ke webnya gitu teman-teman. Kalau udah siap nanti tinggal dimasukin aja datanya, udah masuk data nanti kalian tinggal upload datanya. Biasanya akan ada jadwal verifikasi seperti itu ya teman-teman, sama aja seperti kalian mencairkan dokumen atau klaim JHT posisi sudah tidak bekerja gitu ya. Oke teman-teman, itu aja video yang aku share untuk tema cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan program JHT apabila kita masih aktif bekerja. Ternyata bisa ya, tapi cuma 10%
atau 30% aja, dengan syarat semua dokumen sama yang diajukan. Tapi si surat pengalaman kerja itu harus diganti dengan surat aktif bekerja dengan kita meminta atau membawa dari HRD gitu ya. Oke, itu aja yang bisa aku bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, atau misalkan terlalu cepat dalam pembahasan. Kalian boleh komen apa aja yang kalian tidak mengerti. Mudah-mudahan aku bisa menjawab komentar-komentar kalian. Seperti biasa, aku akan ada Q&A di setiap bulan. Nanti aku akan rekap komentar-komentar yang masuk ke channel YouTube aku. Nanti akan aku jadikan video ya teman-teman. Oke, itu aja. Tunggu video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.